Hey guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya ingin membicarakan tentang rekomendasi PC rakitan ya dari Intel. Kemarin kan dari Ryzen. Nah, sekarang dari Intel. Nah, untuk Intel di sini hanya 5 sampai 10 juta ya, kayak gitu. Soalnya emang titik bagusnya di situ. Untuk menengah ke atas, saya lebih memilih Ryzen ya, untuk sekarang. Cuman untuk menengah ke bawah, untuk sekarang saya lebih memilih Intel. Karena untuk dari Ryzen atau AMD ya, itu CPU-CPU menengah ke bawahnya pada kosong ya. Jadi percuma kalau ada CPU bagus juga, kalau barangnya nggak ada ya. Jadi sekarang saya akan bicarakan tentang Intel. Oke, sebelum lanjut ke PC rakitan ya, dari 5 sampai 10 juta, saya ingin bicarakan dulu yang high end kayak gitu. Nerusin yang kemarin ya. Nah, jadi kalau kalian ada yang belum nonton ya video saya yang kemarin, saya sarankan ditonton dulu ya. Walaupun kalian misalkan gak ingin rakit PC Ryzen, tapi saya sarankan nonton. Oke, saya ingin membicarakan tentang yang 25 juta ya kemarin. Soalnya di sini totalnya kemarin kan 25 juta ya untuk yang Ryzen 5600X. Yang saya lihat dari hasil-hasil online ya yang udah pada keluar, bagus banget ya untuk CPU itu. Dan di sini ada versi Intelnya. Lebih murah ya. Hanya 23 juta. Oh, hanya. Intinya beda 2 juta ya. Beda 1.600.000-an lah. Kayak gitu. Nah, di sini kenapa untuk Intel ya? Tadi nggak ada untuk versi yang high end-nya karena lebih masuk ya, lebih bagus Ryzen kayak gitu. Nah, di sini perbedaannya hanya 2 ya. Hanya di CPU sama motherboard. Untuk part lain sama kayak gitu. Untuk CPU di sini i5 10600K ya, dan untuk motherboardnya di sini pakai Z49. Untuk AMD, untuk Ryzen pakai 5600X, dan untuk motherboard pakai B55 kayak gitu. Nah, jadi pas dilihat untuk harga rata-rata sama ya, termasuk motherboard. Oke, untuk Z49 itu paling atas kayak gitu. Untuk B55 itu menengah. Cuman di sini B55-nya yang lebih bagus ya. Kayak gitu. Jadi yang berbeda lebih ke CPU. Nah, untuk masalah ini bila kalian misalkan anggap ya sama kayak gitu atau pengen 25 juta, saya menyarankan untuk pakai Ryzen ya, karena dia lebih bagus ya, terutama untuk masalah game. Kayak gitu. Nah, perbedaan itu oke, mungkin untuk CPU kelihatannya cukup beda jauh ya harganya. Cuman karena part lain sama dan harganya tinggi, jadi beda 1,6 juta itu menurut saya dalam persenan itu nggak terlalu tinggi ya. Makanya untuk high end sekarang ya, terutama ya, Intel kan belum keluar ya yang terbaru ya, yang generasi 11. Jadi untuk high end saya menyarankan lebih ke Ryzen. Nah, untuk budget menengah ke bawah, saya paling menyarankan pakai Intel. Oke, langsung aja ya. Oke, di sini yang pertama ya, yaitu yang termurah dulu. Nggak murah juga sih, lihat dulu aja. Oke, di sini untuk CPU pakai i3 10100F, 100F. Ya. Jadi kalau kalian misalkan lihat video-video saya kemarin, di situ rata-rata pakai i3 9100F. Cuman ini versi terbarunya dengan core sama ya, namun thread-nya ditambah. Untuk 9100F dia hanya 4 core 4 thread, dan untuk 10100F dia 4 core 8 thread ya. Jadi untuk sekarang saya sangat menyarankan pakai 10100F ketimbang 9100F. Kenapa? Karena harganya sama ya, harganya sama. Kemarin 1 jutaan, cuman yang 9100F sekarang udah pada naik. Harga motherboard pun sama ya. Mungkin ada perbedaan 50 sampai 100 ribu, tapi saya tetap menyarankan pakai 10100F. Oke, selain CPU ya, untuk part-part lain di sini hanya contoh aja ya. Ini untuk harga yang paling murah kayak gitu. Kalau misalkan kalian pengen merek lain itu nggak masalah ya, asalkan tipenya sama. Contohnya misalkan seperti motherboard, misalkan asalkan H41 kayak gitu. Mereknya mode Asus, mode Gigabyte, dan lain-lain nggak masalah. Untuk RAM sama ya, merek nggak masalah asal speednya sama. Oke, untuk RAM di sini saya pakai ASRock H410M HDV ya, itu harganya cuma 965 ribuan. Ya,
Jadi seperti saya bilang tadi, untuk sekarang lebih masuk akal pakai yang ini ya ketimbang yang seri sebelumnya karena harganya juga sama. Untuk RAM di sini pakai GL Potensa 2x4 GB ya, 2666 MHz. Nah, untuk i5 seri untuk Intel seri yang 10 ya, itu yang nggak bisa di OC rata-rata maksimalnya di 2666 ya untuk i3 dan i5. Oke, untuk PGA di sini pakai GTX 1650 Super ya, harganya 2.600.000 termurah itu dari Palit. Untuk SSD ya, di sini pakai Adata SU650 120 GB 250 ribuan. Untuk hard disk pakai yang 500 GB ya, yang rekondisi kayak gitu harganya 200 ribuan ya. Biasanya paling mahal segitu, kalau yang resmi biasanya harganya 400 ribuan. Untuk PSU di sini pakai Cooler Master Elite 500 P4 ya. 600.000, 500 watt ya, 80 plus. Untuk casing bebas ya, 500 ribuan. Jadi di sini untuk part sama dengan versi yang Ryzen ya, hampir semua kecuali CPU dan motherboard. Nah, di sini totalnya 6.970.000 ya. Jadi 7 jutaan kayak gitu. Untuk yang seri Ryzen dengan spek yang sama bisa berbeda 1 juta ya, cukup tinggi. Itu pakai Ryzen 3 3100. Bang, kan itu di videonya minimalnya paling murah ya 5 juta. Kok di sini 7 juta? Oke, kalau kamu pengen gaming yang bagus ya, dalam artian bagus itu cocok lah di harga segitu, itu yang paling murah. Nah, jadi kalau kamu misalkan niatnya uangnya pas-pasan, misalkan ada alternatif. Alternatifnya gini. Untuk CPU ganti ya, jangan pakai yang F. Tapi yang 10.100 biasa ya, yang ada iGPU-nya. Itu harganya 1.750.000. Nah, untuk PGA tahan dulu ya. Jadi jangan dulu beli PGA. PC ini nggak akan bisa dipakai main game. Cuman kalau misalkan kamu uangnya nyicil ya, uangnya nuntut dulu dan hanya punya 5 juta, saya sarankan jangan dulu beli PGA-nya, tapi CPU-nya pakai yang 10.100 ya, bukan yang 10.100F. Untuk 10.100F dia tanpa iGPU. Untuk 10.100 dia udah pakai iGPU ya. PC ini nggak akan bisa dipakai main game ya, kurang bagus. Sebenarnya bisa ya secara teori, tapi intinya bakalan jelek ya kayak gitu. Nah, makanya di sini harganya jauh lebih murah ya, yaitu 4.785.000. Nah, misalkan kamu punya uang 1 juta atau 1,5 juta, punya pengen beli yang bekas kayak gitu kan gampang ya kalau udah ada ya, asalkan PC kamu nyala dulu. Ya, jadi untuk yang 5 juta itu belum bagus untuk dipakai main game. Cuman bila kamu niatnya misalkan uangnya adanya nanti, saya sarankan pakai yang ini dulu ya. Untuk 10.100 dan untuk 10.100F itu performanya identik ya, hanya berbeda di iGPU, yang satu dikasih dan yang satu enggak ya. Kenapa yang tadi pakai 10.100F? Karena mau dipakai main game kan. Jadi lumayan ada ngirit 300.000. Lebih bagus sih kalau kamu pakai 10.100 kayak gitu. Jadi kalau ada nanti ada yang rusak, ada yang error atau gimana. Jadi kalau PGA-nya yang rusak, misalkan kamu bisa jalanin PC-nya tanpa PGA. Oke, langsung ke PC selanjutnya ya. Di sini untuk CPU pakai i5 10400F ya. Harganya 2.372.000 ya. 2.400-an lah. Nah, untuk 10400F itu penerus dari 9400F ya. Kayak gitu. Nah, di sini untuk sekarang sama seperti tadi ya, seperti yang i3, saya sarankan pakai yang ini ketimbang yang 9400F. Kenapa? Karena ada tambahan thread ya. Untuk yang dulu 6 core 6 thread, yang sekarang 6 core 12 thread. Jadi cukup banyak ya perbedaannya. Ada lagi kalau kamu misalkan sekalian untuk multithreading ataupun editing dan lain-lain, ini akan lebih bagus ya daripada yang 9400F. Oke, untuk Mobo di sini pakai ASRock B45M ya, HDV. Di sini harganya 1.200.000. Ini di atas yang tadi ya, karena nanggung kalau pakai H41 di i5. Untuk RAM pakai GEL Orion ya, 2x8 GB 3000 MHz. Ya, 3000 MHz. Kenapa? Karena harganya beda-beda sedikit dengan yang 2666. Jadi
nggak masalah ya pakai yang 3000 walaupun nanti kebacanya hanya 2666. Tapi kalau harganya hanya berbeda sedikit misalkan nggak masalah ya untuk pakai yang 3000 walaupun nggak akan kepake juga sih untuk speednya. Tapi karena kita ngejarnya ke harga jadi nanggung ya. Nah ini untuk masalah RAM itu terserah ya. Jadi untuk merek itu terserah, cuman yang penting speednya minimal 2666 kayak gitu. Untuk PGA di sini pakai GTX 1660 Super ya. Di kisaran 4 juta untuk merek banyak ya. Di sini saya yang lihat ada yang merek Palit, ada yang dari MSI untuk harga 4 jutaan. Tapi kembali lagi seperti yang di video kemarin, untuk di atas 1660 saya nggak menyarankan ya karena nanti akan ada PGA-PGA lain ya dari Nvidia untuk menengah ke bawah. Jadi kalau misalkan harga 6-7 jutaan nanggung gitu ya untuk beli RTX 20 series. Mendingan nunggu yang RTX 30 series ya, kayak gitu. Oke, untuk SSD dan hard disk seperti yang tadi ya, kayak gitu. Nah, untuk PSU di sini pakai Be Quiet System Power U9 600 Watt ya. Harganya 920.000, itu udah bagus ya untuk PSU-nya. Udah 80 plus bronze juga. Untuk casing sama bebas ya di kisaran 500.000. Oke, jadi di sini totalnya 10.522.000. Nah, untuk yang masalah dari Ryzen, bedanya dia hampir berapa kemarin tuh? Oke, hampir beda 150.000. Kalau kamu mau rakit dari Ryzen itu bedanya 150.000 dengan core yang hanya 4 dan thread yang 8 ya. Jadi harganya lebih mahal 150.000, tapi core dan threadnya lebih sedikit. Makanya untuk sekarang lebih masuk akal pakai sistem Intel di menengah ke bawah kayak gitu. Nah jadi kalau yang high end ya beda 1,5 juta dari 25 juta menurut saya itu nggak terlalu besar. Cuman kalau bedanya 1 juta dari 7 jutaan itu kan jadi cukup gede ya. Makanya untuk menengah ke bawah bagusnya pakai itu. Untuk PC yang 15 juta jujur pada nanggung ya untuk sekarang. Makanya untuk Intel hanya 5 sampai 10 juta. Secara teknis untuk gaming ya tetap di 7 juta nyampe 10 juta ya. Jadi yang harus pakai PGA eksternal kayak gitu ya. Jadi intinya untuk saya sih gini, untuk saya punya ya kesukaan dalam CPU. Saya punya kesukaan dalam merek PGA kayak gitu dan lain-lain. Cuman bila kalian ngejarnya ke budget ya untuk sekarang masuk akal pakai Intel ya. Untuk Ryzen sih lebih ke gini ya, CPU menengah ke bawah banyak yang bagus. Cuman percuma kalau emang barangnya nggak ada. Kemarin ada yang bilang paling bagus 3300X. Itu saya cuma lihat 1 kali ya. Itu barang baru, harusnya sampai sekarang pun ada, tapi nggak ada. Jadi mungkin untuk bila kalian ingin merakit PC Ryzen yang murah, mendingan tunggu ya. Dan bila ingin merakit PC Intel yang high-end, untuk sekarang mendingan Ryzen atau nunggu Intel ngeluarin seri yang generasi 11 kayak gitu. Untuk PC sih jujur masalah CPU kadang capek yang ngikutin, soalnya tiap tahun ada lagi ya. Makanya ini untuk yang baru ya, untuk yang baru merakit. Soalnya kalau yang udah pernah pakai atau yang punya PC kayak gitu, menurut saya kalau emang kamu betah ya, kalau emang kamu cocok dengan PC kamu, nggak harus upgrade juga ya. Misalkan kamu pakai i3 seri yang ke-8 atau yang seri yang ke-9, oh saya harus upgrade ke seri yang ke-10 atau 11. Kalau PC yang kamu pakai itu masih nyaman dipakai ya, masih enak dipakai, menurut saya nggak ada masalah sama sekali bila kamu misalkan nggak harus upgrade juga. Untuk saya pun saya masih belum upgrade ya. Saya masih pakai Ryzen seri yang pertama kayak gitu. PGA pun masih pakai RX 58 karena untuk sekarang saya nggak terlalu butuh, lebih ke nggak ada budget sih kayak gitu. Kalau ada pasti mendingan yang terbaru. Cuman untuk saya ya. Cuman karena pemakaiannya nggak terlalu ekstrim juga, saya jujur jarang main game juga. Untuk sekarang paling beratnya hanya editing. Nggak ada masalah, nggak ada apapun. Jadi nggak masuk akal juga kalau harus paksa upgrade sekarang kayak gitu ya. Oke, jadi intinya untuk video sekarang hanya meneruskan yang kemarin ya. Untuk Intel yang saya rekomendasikan hanya itu. Untuk yang 15 juta paling itu hanya ganti PGA ya. Sedangkan
balik lagi masalah PGA, sekarang saya kurang rekomendasi untuk pakai RTX 2060, RTX 2070, terutama 2080 ya. Jadi mendingan pakai RTX 3070 sekali ya. Jadi harganya emang agak berbeda, agak jauh ya, beda 3-2 jutaan, cuman perbedaan performanya sangat-sangat jauh. Jadi ya, untuk sekarang saya rekomendasikan hanya di 5-10 juta untuk Intel ya. Untuk Ryzen 20 juta ke atas ya, kayak gitu. Lebih ke CPU-nya pada kosong ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun, bisa tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.